Sagunging dumadi rahayu Pakde. Rahayu. Selamat siang. Ini saya masih di Palenggahan Kauripan Nusantara Pakde. Ya, karena nanti malam mau ada lagu lagi ya. Nggih, ke Salatiga Pakde. Oke. Ini saya ingin bertanya dari pertanyaan lanjutan tadi malam Pakde. Tentang proses kelahiran sedulur papat Pakde. Nah, yang bedaran yang panjenengan sampaikan itu kan terakhir sampai di bahasan pertemuan Purus dan Bago dalam Senggama disebut pertemuan Sang Hyang Kamalulut, yakni penyatuan dua kama yang sudah diliputi oleh rasa cinta yang mendalam, gitu Pakde. Nah, pada kesempatan ini saya mohon waktu dan bedaran panjenengan lanjutan Pakde dalam masalah proses kelahiran sedulur papat ini Pakde. Terima kasih Pak Dadan. Ya, kita belajar sama-sama. Nanti kalau saya menerangkan masih banyak kurangnya ya maklum ya. Karena saya dulu juga hasil dari membaca sebuah referensi di dalam kitab Kandapat. Terus saya pelajari, saya pahami, ya nanti saya akan coba mengulas lebih istilahnya lebih ringkes gitu ya. Iya Pakde. Nanti kalau pemirsa Kang Togo yang ingin memahami secara komplit bisa beli bukunya, bisa pesan di online Kandapat ya. Iya Pakde. Itu sangat bagus tuh Pak Dadan untuk membantu kita di dalam perjalanan rohani. Iya, dan itu sesuatu pelajaran yang jarang dipelajari orang. Ya semuanya tahu tentang tata kiblat mau pancer ya. Tapi kan di dalam penerangannya kan banyak yang nggak tahu. Bagaimana prosesnya. Makanya kan ini proses kelahiran sedulur papat dan si Jabang Bayi ini luar biasa menarik bagi saya untuk pemahaman dasaran kita biar mengerti awal mula kejadian sehingga menjadi sebuah kasunyatan gitu ya Pak Dadan ya. Jadi kita lanjut ke ini tahapan tentang Kamajaya dan Kamaratih. Udah pernah dengar belum Pak Dadan? Ya baru semalam itu Pak De. Iya. Baru mendengar dari bedaran panjenengan itu Pak De. Iya. Jadi itu adalah proses tentang Kamajaya dan Kamaratih. Itu adalah sebuah proses sebuah daya energi ketika seorang pasangan yang disebut dengan suami istri itu melakukan sebuah senggama atau proses kejadian di dalam kelahiran sedulur papat atau si Jabang Bayi ini gitu Pak Dadan. Nah, dan prosesnya ini secara fisik kadang kawah atau disebut dengan yahyom atau ketuban yang berwarna putih atau juga disebut dengan getih atau darah yang berwarna merah di ari-ari, plasenta yang berwarna kuning, dan pusar lamas tali pusar, selaput janin yang berwarna hitam. Nah, sementara Jabang Bayi sebagai pancer itu berwarnanya hasil dari campuran ya, warna merah, warna kuning, warna putih, warna hitam tadi gitu Pak Dadan. Jadi prosesnya seperti itu. Nah, jadi sedulur papat yang sudah berwujud kemudian menyiapkan tubuh bagi jiwa yang sudah masuk ke dalam rahim ibu. Tubuh bagi jiwa tersebut masih seperti manik kecil yang berasal dari penyatuan Kamajaya dan Kamaratih. Jadi tentang penyatuan Kamajaya dan Kamaratih di dalam rahim seorang ibu itu berasal dari penyatuan keduanya yang disebut dengan Sang Hyang Manik Maya, Dalam perkembangan selanjutnya tubuh tersebut berwujud cairan kental, ya karena dari hasil penyatuan keduanya tadi, sehingga disebut dengan
wujud cairan kental dan disebut Sangyang Maya. Sangyang Maya ini siluman, yakni gumpalan darah yang terus mengalami perubahan bentuk layaknya siluman gitu Pak Dadan. Jadi gumpalan darah tersebut mulai dibentuk oleh sedulur papat sedemikian rupa sehingga menjadi janin dan disebut Sangyang Kamareka. Disebut demikian karena ia dibentuk atau direka melalui proses kama atau nafsu. Prosesnya dari kama atau nafsu. Nah, jadi sehingga menjadi janin, yang disebut dengan Sangyang Kamareka tadi ya. Berusia 2 bulan itu wujudnya fisik Sangyang Kamareka sudah mulai tampak seperti bayi. Pada saat itu juga unsur bayu sabda dan idep sudah berada dalam diri Sangyang Kamareka. Unsur sabda adalah suara yang halus berupa dengung yang muncul dari denyut si janin. Sabda atau getaran halus ini memunculkan bayu atau tenaga agar janin bisa bertumbuh. Dalam pertumbuhan tersebut, idep atau unsur pikiran pun sudah mulai eksis. Pada saat itu juga Sangyang Kamareka berganti nama menjadi Sangyang Semara Buncing, yakni jiwa yang sudah mendapatkan tubuh dan bentuk dari hubungan asmara, Semara Kamajaya dan Kamaratih. Seperti itu. Jadi Kamaratih dan Kamajaya ini diibaratkan buncing atau rasa asmara, hasil penggabungan penyatuan dari bapak dan ibu. Gitu ya. Jadi senggaman itu. Iya. Jadi buncing itu kemudian mendapatkan 5 unsur dari Pancamaha Bhuta, yakni Pertiwi, Opah, Teja, Bayu, dan Akasa. Pertiwi adalah unsur tanah atau zat padat yang membentuk tulang. Apah adalah unsur air yang membentuk darah dan segala cairan dalam tubuh. Yang disebut dengan Teja adalah unsur cahaya, dan api yang membentuk seluruh unsur panas atau api dalam tubuh. Bayu adalah unsur tenaga yang mendorong ya, itu tadi ya, semua organ tubuh. Jadi semuanya bekerja sama gitu Pak Dadan. Jadi bekerja sama dan napas eksis bersamaan dengan terbentuknya unsur ini. Jadi akasa adalah unsur ruang yang membentuk rongga-rongga tubuh tempat seluruh organ berada di dalamnya. Pembentukan unsur Panca Mahabhuta bagi Sangyang Semara Buncing berlangsung selama 4 bulan. Ketika janin hendak memasuki usia 5 bulan, pertumbuhannya dan kehidupannya Sangyang Semara Buncing sepenuhnya diambil alih oleh sedulur papat yang sudah sempurna wujudnya sebagai Kakang Kawah, Yahyom Getih Adi Ari-Ari. Itu. Dan Pusar Lamas, mereka memberikan kehidupan dan pelindungan kepada si janin yang sudah memiliki wujud fisik meskipun belum sempurna dan masih berupa tala struktur berlapis yang dibentuk Panca Mahabhuta. Sangyang Semara Buncing menjadi sangat bergembira sehingga ia disebut lega prana. Lega berarti gembira, atau lega prana berarti daya kehidupan. Lega prana adalah ia yang bergembira sebab dihidupi dan dilindungi oleh 4 saudaranya di dalam rahim ibu. Nah, selanjutnya ketika janin memasuki usia 5 bulan, lega prana sudah mulai terlihat seperti bayi. Unsur-unsur Pancamahabhuta dalam diri lega prana sudah sepenuhnya terbentuk. Sedulur papat berpesan memberikan sari-sari makanan
dan dalam usia 6 bulan Lega Prana sudah memiliki kepala, rambut, telinga, mata, hidung, mulut, bahu, tubuh, tangan, kaki, tulang, punggung, perut, pusar kelamin, anus, jemari, dan semua organ dalam rongga tubuh, mahulu, marambut, makarna, manetra, wairung, macangkem, mabahu, mawak, matangan, masuku, magigir. Itu kan bahasa-bahasa kuno. Gitu loh. Nah, terus ada juga mawaduk, terus mawudel, mabako, mapurus, masilit, majeriji, madaging, jejeruan, kabeh. Nah, itu bahasa-bahasa sastra, bahasa kuno dulu itu gitu. Jadi semuanya sempurna lah bentuk Lega Prana, sehingga ia bukan lagi bernama Lega Prana, tetapi Sang Hyang Cili Mareka, yang bermakna si kecil cili yang berbentuk atau direka oleh sedulur papatnya. Pada saat itu sedulur papat berjanji kepada Sang Hyang Ibu Pertiwi bahwa kelak semua unsur Pancamabuta itu membentuk seluruh tubuh Sang Hyang Cili Mareka akan dikembalikan kepada Sang Hyang Ibu Pertiwi. Tubuh kita sesungguhnya adalah pinjaman. Jadi tubuh kita ini pinjaman dari alam atau Sang Hyang Ibu Pertiwi. Sang Hyang Ibu Pertiwi memberikan kuasa kepada sedulur papat untuk menjadi tubuh yang ditempati Sang Hyang Cili Mareka. Jika tubuh tersebut sudah waktunya ditinggalkan, sedulur papat akan datang menemui kita ketika kita sudah mendekati ajal kematian. Walaupun hakikatnya terkadang sedulur papat itu sudah terlupakan ketika kita sudah menjadi wujud fisik, menjadi seorang bayi. Akhirnya kita tetap menanti, sedulur papat ini tetap menantikan kita, tetap melakukan sebuah bimbingan secara gaib bagi orang-orang yang mau belajar, mau mengerti, bisa membuka tentang sedulur papat ini. Gitu loh, Pak. Jadi prosesnya seperti itu. Makanya menjalani kehidupan ini terkadang kita lupa dengan janji itu, meskipun lupa sejatinya Sang Ibu Pertiwi selaku Bawono atau Buwono Buwono Agung tetap terhubung dengan Sang Hyang Cili Mareka, sebab tubuh fisiknya terbentuk dari unsur-unsur Sang Hyang Ibu Pertiwi. Nah, ajaran sedulur papat menggambarkan hubungan tersebut dengan istilah nunggalakno dalam arti menunggalkan. Nunggalakno itu berarti memanunggalkan, bahasanya menyatukan Pak. Menyatukan, meleburkan juga bisa. Jadi gitu. Ajaran sedulur papat ini menggambarkan itu jadi meleburkan atau menyatukan tubuh dengan alam. Terus pamanunggalan tersebut dinarasikan dengan indah dalam sebuah lontar kandapat sebagai contohnya kulit kabeh nyilih ring pertiwi, maknanya kulit itu sesungguhnya meminjam dari tanah. Bulun ta kabeh nyilih ring padang, semua bulu di tubuh kita meminjam dari rumput. Nah, tulang to kabeh ring kayu, semua tulang kita meminjam dari kayu. Daging to kabeh jilih ring watu padas, daging kita meminjam dari batu padas. Terus maluk to nyilih ring endut, lemah kita meminjam dari lumpur. Rambut to jilih ring gulem, mawang awun rambut kita meminjam dari awan di langit. Nah, cangkem to jilih ring gua, mulut kita meminjam dari gua. Gigin to jilih ring suket teki, gigi kita meminjam dari rumput teki.
Cunguto nyilih ring semer. Hidung kita meminjam dari sumur. Nah, matan ta nyilah ring suryo kelawan candra, mata kita meminjam dari matahari dan bulan. Kuping to jilih ring jurang rejeng, telinga kita meminjam dari jurang. Kacepan to jilih ring tatit, hidupan mata kita meminjam dari petir. Ambek to jilih ring lintang, sikap atau perilaku kita meminjam dari bintang. Ambek to jilih itu maknanya ya sebuah bahasa sastra ya Kang ya. Iya Pak. Jadi sabda swanta jilih ring ketuk lunduh prakoso, suara kita meminjam dari getar suara alam. Nah, angki hanto jilih ring angin, kabeh napas kita seluruhnya meminjam dari angin. Jadi semuanya ini adalah pinjaman. Demikian tubuh sang yang cili mereka sejatinya tidak berbeda dengan tubuh alam. Makanya manusia disebut dengan miniatur alam. Nah, di sini karena unsurnya semuanya dari alam. Nah, dari apa? Tanah, api, udara yang menjadi sebuah daya energi di dalam kehidupan, menjadi sebuah peleburan atau pemanunggalan, menjadi sebuah satu kesatuan di dalam proses daya hidup tubuh. Jadi ini menghidupi unsur di dalam tubuh baik secara jasmani dan rohani, kira-kira begitu. Iya Pak. Ya, mungkin ini dulu, nanti bisa disambung Pak Dadan. Oke, terima kasih Pak De. Jadi kesimpulannya itu ya ada istilah miniatur alam atau jagat cilik nih nggih Pak De. Ya, Ketika kita bisa meleburkan, menyelaraskan atau memanunggalkan jagat cilik dengan jagat gede, itu luar biasa ya dampaknya Pak De. Iya. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. ya, makanya di tempat Palenggan Kearifan Nusantara ini diajarkan bagaimana kita selalu belajar untuk mengenali diri, untuk melakukan sebuah penyatuan atau peleburan di dalam proses jasmani dan rohani, penggabungan diri dengan alam semesta. Jadi ya ketemu jagat cilik, juga ketemu jagat gede ya, seperti itu. Ya, nanti kita lanjut lagi pelan-pelan. Kita akan lanjut ke pelajaran-pelajaran seperti ini kan, karena saya rasa ini penting untuk kita pelajari gitu Pak Dadan ya. Oke, terima kasih banyak Pak De atas waktu dan pedarannya yang sangat luar biasa ya Pak. Saking mati rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.